Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikraman Fensah dari program studi pendidikan geografi semester 2. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul gerhana. Kita masuk dalam pengertian gerhana. Gerhana berasal dari bahasa Yunani, yaitu ekleipsis, yang berarti peninggalan atau pelalaian. Gerhana merupakan kejadian astronomi yang berlaku apabila satu objek astronomi bergerak ke dalam bayang-bayang objek astronomi lainnya. Kemungkinan gerhana terjadi yaitu pada bulan baru atau new moon dan bulan purnama atau full moon. Pada bulan baru, bulan terletak di antara matahari dan bumi, sedangkan pada bulan purnama, bumi terletak di antara bumi dan matahari. Kejadian gerhana disebabkan oleh bayangan bumi dan bulan yang berasal dan besar sekali. Kedua benda langit itu gelap. Oleh karena itu, ketika kedua benda ini diterangi oleh matahari, masing-masing mempunyai bayangan yang menjulur ke dalam ruang angkasa jauh dari matahari. Bayangan yang terbentuk oleh bumi atau bulan mempunyai beberapa bagian. Yang pertama, bayangan sempurna atau yang dikenal dengan sebagai umbra dari bahasa Latinnya. Ayang artinya bayangan. Karena bumi maupun bulan lebih kecil dari matahari, umbra masing-masing berbentuk kerucut. Umbra ini berukuran diameternya semakin bayangan ini menjulur lebih jauh ke dalam ruang angkasa sampai akhirnya bayangan ini tiba pada suatu titik. Sekeliling kerucut bayangan sempurna terdapat pada daerah bayangan sebagian yang disebut dengan penumbra, bahasa Latinnya untuk hampir suatu bayangan. Setiap objek dalam penumbra ini menerima cahaya dari suatu bagian dari sisi matahari. Jika garis-garis yang membatasi daerah kerucut bayangan sempurna diperpanjang ke arah luar, akan terbentuk suatu kerucut terbalik. Kerucut terbalik disebut umbra negatif. Kemudian, pada bidang orbit bulan mengitari bumi tidak sejajar dengan bidang orbit bumi mengitari matahari. Baik, selanjutnya yakni macam-macam gerhana. Berdasarkan posisi bumi, bulan, dan matahari dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Yang pertama, di sini kita akan membahas soal gerhana bulan, yang dimana gerhana bulan terjadi karena terhalangnya cahaya matahari. Jika cahaya matahari tidak bisa mencapai bulan keseluruhan atau sebagian karena terhalang oleh bumi, dengan kata lain, bulan benda dalam bayangan bumi, maka peristiwa itu dinamakan dengan gerhana bulan. Sedangkan, jika bayangan bulan jatuh ke permukaan bumi, bulan menghalangi sebagian cahaya matahari yang menuju ke bumi, maka peristiwa ini dinamakan dengan gerhana matahari. Ada dua macam bayangan, umbra, yaitu bayangan inti, dan penumbra, yaitu bayangan tambahan. Jika kita berada dalam umbra sebuah benda, misalnya umbra bulan, maka sumber cahaya, dalam hal ini matahari, akan tertutup keseluruhannya oleh benda tersebut. Sedangkan apabila kita berada dalam penumbra, sebagian sumber cahaya masih akan terlihat. Selanjutnya, namun demikian, saat gerhana bulan total, meski bulan berada dalam umbra bumi, bulan tidak sepenuhnya gelap total karena sebagian cahaya masih bisa sampai ke permukaan bulan oleh efek refraksi atmosfer bumi. Selanjutnya, musim gerhana, yang dimana gerhana terjadi saat bulan berada kira-kira segaris dengan bumi dan matahari, dan saat itu bulan berada di salah satu titik simpulnya. Dengan kata lain, gerhana bisa terjadi jika garis nodal searah dengan garis hubung bumi dan matahari. Bumi bergerak dengan arah A, B, C, D. Jika bumi berada pada posisi A dan C, maka saat bulan baru dan bulan purnama akan terjadi gerhana, sedangkan saat bumi berada di posisi B dan D tidak akan terjadi gerhana saat fase bulan baru atau purnama. Kemudian, saat posisi B dan D pada bayangan, bulan tidak mencapai bumi saat fase bulan baru, sedangkan saat bulan purnama, bayangan bumi pun tidak mengenai bulan. Saat konfigurasi bumi matahari garis nodal seperti pada A dan C, maka pada
Waktu fase bulan baru pasti akan terjadi gerhana matahari, dan saat fase bulan purnama akan terjadi gerhana bulan. Saat-saat seperti itu dinamakan musim gerhana, dan pada saat musim gerhana dikatakan bumi berada dalam zona gerhana. Dalam 1 tahun terjadi 2 musim gerhana, yaitu konfigurasi A dan konfigurasi C tercapai. Namun musim gerhana tidak tepat terpisah 6 bulan karena garis nodal sendiri bergeser dengan laju 19 derajat per tahun. Pada peristiwa gerhana bulan, kita mengenal 4 macam gerhana, yaitu gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, gerhana bulan penumbal total, dan gerhana bulan sebagian penumbal. Perbedaan jenis-jenis gerhana bulan tersebut terletak pada bayangan bumi mana yang jatuh ke permukaan saat fase maksimum gerhana terjadi. Berdasarkan keadaan fase puncak gerhana, gerhana bulan dapat dibedakan menjadi: pertama, gerhana bulan total. Jika fase gerhana maksimum gerhana, keseluruhan bulan masuk ke dalam bayangan inti atau ubra bumi, maka gerhana tersebut dinamakan gerhana bulan total. Gerhana bulan total ini maksimum durasinya bisa mencapai lebih dari 1 jam 47 menit. Kemudian yang kedua, gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian ini jika hanya sebagian bulan saja yang masuk ke daerah ubra bumi dan sebagian lagi berada dalam bayangan tambahan atau penubra bumi pada saat fase maksimumnya, maka gerhana tersebut dinamakan dengan gerhana bulan sebagian. Kemudian yang ketiga yakni gerhana bulan penumbral total, yang dimana gerhana bulan ini masuk pada saat fase maksimumnya ketika tidak ada bagian bulan yang masuk ke ubra atau tidak tertutupi oleh penumbra. Pada kasus seperti ini, gerhana bulannya kita namakan gerhana bulan penumbral total. Kemudian gerhana bulan penumbral sebagian. Gerhana ini yakni jenis terakhir. Jika hanya sebagian saja dari bulan yang memasuki penumbra, maka gerhana bulan tersebut dinamakan gerhana bulan penumbral sebagian. Baik, selanjutnya kita masuk ke nomor 2, yakni gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi apabila bulan di antara bumi dan matahari. Bila hal ini terjadi, maka sebagian sinar matahari di permukaan bumi tertutupi oleh bulan. Walaupun bulan lebih kecil, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya karena bulan dengan jarak 3.084.400 km adalah lebih dekat kepada bumi daripada matahari yang mempunyai jarak 1.004.968.000 km. Gerhana matahari hanya dapat terjadi ketika bulan berada pada bulan baru dan ketika bulan berada di dekat salah satu simpul orbitnya. Adapun jenis-jenis gerhana matahari adalah gerhana matahari total, yakni pada gerhana matahari ini matahari ditutup sepenuhnya oleh bulan disebabkan bulan berada dekat ke bumi dalam orbit bujurnya. Gerhana total hanya dapat dilihat dari daerah permukaan bumi yang terkena bayangan ubra. Gerhana total sangat jarang terjadi ketika seseorang hanya dapat menyaksikan sekali dalam seumur hidupnya. Gerhana matahari total merupakan sebuah pemandangan indah tetapi juga membahayakan mata ketika sinar matahari sudah tertutupi seluruhnya oleh bulan dan heni atau korona, yakni lingkaran sinar yang mengelilingi matahari. Maka aman bagi kita untuk melihat tanpa adanya pelindung mata kita. Ada beberapa cara untuk melihat gerhana matahari total dengan aman. Di antaranya dengan menggunakan kacamata khusus atau lebih aman lagi dengan melihat gerhana melalui siaran TV. Kemudian bagian B, gerhana matahari sebagian. Terjadi apabila bulan hanya menutupi sebagian dari matahari. Pada saat gerhana matahari sebagian, kita dapat langsung melihat ke atas tanpa takut merusak retina mata kita. Kemudian bagian C, gerhana matahari cincin. Pada gerhana ini, bulan hanya menutup sebagian daripada matahari dari cahaya matahari, selebihnya membentuk cincin.
di sekeliling daerah tempat terjadinya suatu gerhana matahari total ataupun suatu gerhana matahari cincin, selalu terdapat suatu daerah yang jauh lebih luas. Jika terjadi suatu gerhana matahari cincin, selalu terdapat suatu dalam penumbra bulan. Kadang-kadang daerah gerhana matahari sebagian memanjang hampir 5.000 km pada saat sisa jalur keseluruhan. Itulah hasil pemaparan materi saya yang berjudul gerhana untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah kosmografi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala